Hai Cryptopers, welcome back to Dex Channel. Kali ini Syasha mau membahas peristiwa apa aja sih yang terjadi di industri kripto dalam 2022 ini. Tanpa perlu basa-basi, langsung aja check this out. Tahun 2022 ini emang sangat istimewa ya guys. Gimana nggak istimewa? Pada awal tahun 2022 kemarin, Bitcoin anjlok cukup dalam. Data dari coinmarketcap.com pada Januari lalu, harga Bitcoin terpantau naik sekitar 38 US dollar. Padahal sebelumnya sempat turun sampai 36 US dollar. Namun secara bulanan, Bitcoin telah koreksi sebanyak 18%. Dan aset digital lainnya juga terpantau koreksi, seperti Ether yang anjlok sampai 30% sejak Desember 2021. Hal ini terjadi seiring dengan aksi jual yang dilakukan oleh investor menyusul pernyataan The Fed yang akan menaikkan suku bunga pada Januari lalu. Nah, hal ini asal mula kita mengalami crypto winter pada 2022. Nah, yang belum tahu crypto winter adalah kondisi di mana aset digital yang menurun secara drastis. Berita selanjutnya yaitu transaksi aset kripto di Indonesia meningkat sebanyak 1.222%. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI mencatat hingga Februari 2021 transaksi kripto meningkat sebanyak 83,8 triliun dengan jumlah investor yang mencapai 12,4 juta. Puncaknya pada tahun 2021 transaksi kripto meningkat sebanyak 1.222%. Begitu juga dari sisi investor yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dari 11,2 juta investor menjadi 12,4 juta investor. Selanjutnya, pada bulan Maret, pasar aset kripto mengalami fase konsolidasi. Pasar aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya memasuki fase konsolidasi sepanjang Maret 2022 lalu. Hal ini ditandai dengan adanya perpindahan aset kripto dari investor jangka pendek ke investor jangka panjang. Fase konsolidasi dikenal sebagai masa di mana pasar kripto sedang mengalami kondisi datar atau sideways. Tidak adanya kenaikan atau penurunan dari harga pasar. Kondisi ini merupakan momen sebagai arah pencarian pasar kripto yang baru. Naik atau turunnya, bullish atau bearish. Selanjutnya kita memasuki pada berita keempat. Selanjutnya, pada Mei lalu ada berita yang viral banget. Pada 13 Mei lalu, harga aset Terra Luna jatuh sampai 99% lebih. Harganya mencapai 106 perak per koin. Padahal pada April 2022 lalu, harganya menyentuh level tertinggi, yaitu senilai 1,7 juta. Kok bisa ya? Penyebab turunnya Terra Luna terjadi karena adanya penyusutan Terra USD. Analis mengatakan jatuhnya stablecoin Terra USD karena ia tidak dipatok 1:1 dengan dolar. Sebagian besar stablecoin didukung dengan cadangan uang tunai. Jadi stablecoin seharusnya memiliki aset liquid yang cukup untuk menyesuaikan setiap koinnya. Namun yang terjadi Terra USD adalah stablecoin yang dipatok secara algoritma. Yang nilainya didukung dengan token saudaranya yaitu Luna. Keduanya dijalankan dalam platform kotak pintar yang telah diprogram sebelumnya. Secara teori, hal tersebut dimaksudkan agar nilai keduanya tetap stabil. Namun, masalah muncul saat algoritma kompleks tersebut entah bagaimana gagal. Gak cukup di Terra Luna, ada peristiwa yang sama-sama mengejutkan nih guys. Yaitu FTX bangkrut. Ada yang belum tahu FTX itu apa? FTX adalah tempat pertukaran aset kripto yang terbesar setelah Binance. Ada beberapa spekulasi penyebab perusahaan FTX ini bangkrut. Salah satunya disebabkan oleh pendirinya itu sendiri, yaitu Bankman-Fried, yang dikabarkan salah mengambil langkah dalam menyelamatkan perusahaannya di tengah kondisi pasar kripto yang lagi buruk-buruknya nih guys. Beberapa kesepakatan yang melibatkan Alameda Research malah menyebabkan serangkaian kerugian. Jadi kronologinya, Bankman-Fried ini mencoba menyelamatkan Alameda dengan mentransfer sebanyak 154 triliun ke Alameda. Sementara itu,
FTX kehilangan dana sebesar 1,54 triliun. Dan hilangnya itu dari dompet milik investor. Ada dua kemungkinan. Yang pertama dijarah oleh hacker atau dijarah oleh orang dalam FTX itu sendiri. Jadi gimana guys menurut kamu? Boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi nggak cukup sampai di situ. Binance yang semula ingin bekerja sama dengan FTX malah membuat tweet yang intinya akan menarik semua dana yang berhubungan dengan FTX. Dompet FTX mulai kering, timbul lagi masalah. Saat bos Binance menarik dananya, banyak orang yang mulai menarik dananya dari FTX lalu memindahkannya ke Binance. Hingga FTX kehilangan likuiditas. Nah, segitu aja bahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. See you di lain waktu. Bye-bye.